Gambar di samping ini 4 buah bola yang dirangkai sedemikian rupa membentuk segi 4. Jika A sama dengan B dan M besar lebih besar dari M kecil, juga batang yang menghubungkan bola-bola tersebut tak bermassa. Tentukanlah sumbu putar mana, X, Y, atau Z yang mengakibatkan momen inersia terbesar dan terkecil untuk keempat buah bola tersebut. Perhatikan gambar tersebut. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas soal nomor 3, yaitu diberitakan pada soal ada 4 buah benda yang terletak pada bidang kartesius XY. Nah, yang mana keempat benda tersebut ada 2 benda bermassa M besar dan 2 benda bermassa M kecil berjarak A dan B pada bidang koordinat kartesius. Diberitakan bahwa M besar itu lebih besar massanya daripada M kecil, dan jarak A itu sama dengan jarak B. Nah, pada soal kita dipertanyakan bahwa yang dimanakah saat benda diputar terhadap sumbu X kah atau sumbu Y atau sumbu Z yang mempunyai momen inersia terbesar dan terkecil. Nah, pada saat ini kita akan membahas hal tersebut. Momen inersia atau dilambangkan dengan I adalah sama dengan besarnya massa benda tersebut dikalikan dengan jarak benda tersebut dikuadratkan. Nah, pertama sekali kita akan kita menjadikan bahwa sumbu X ataupun garis X pada koordinat XY sebagai sumbu putarnya. Nah, jika sumbu putar ada sumbu X, maka benda-benda pada sumbu X tidak akan berikut putar. Nah, jadi bentuk putarannya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Dianya ialah sumbu XY-nya itu jadi berputar atau seperti ini dia berputarnya. Nah, kalau seperti itu maka benda-benda yang mempengaruhi adalah yang ini dan yang ini. Maka total inersianya pada sumbu X kita bisa memodelkan seperti ini, yaitu M kecil dikalikan dengan jaraknya ditambah dengan M kecil dikalikan dengan jaraknya. Nah, berapa besar masanya? Masanya R kecil, dan R-nya ataupun jarak kita membuat jaraknya terhadap titik 0,0, yaitu jaraknya adalah A atau B. A sama A dengan B itu sama saja, kita buat dia B ya. B kuadrat ditambah MB kuadrat. Ini sama dengan 2MB kuadrat. Nah, artinya pada sumbu X besar momen inersianya adalah 2M kecil B kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan meninjau pada sumbu Y. Nah, jika pada sumbu Y dijadikan sebagai sumbu putar, artinya komponen pada sumbu Y akan berhenti ataupun tidak bergerak. Nah, kalau seperti itu, arah putarannya itu adalah seperti ini. Nah, bisa dibayangkan, inilah sumbu X-nya, dia akan berputar seperti ini. Ini sumbu Y-nya ataupun seperti ini sumbu Y-nya, maka dia akan berputar seperti ini. Nah, kalau dia berputar seperti ini, maka komponen-komponen pada sumbu Y, yaitu M kecil dan M kecil ini tidak akan ikut berputar ataupun tidak berpengaruh pada momen inersianya. Maka yang berpengaruh ialah M besar dan M besar pada sumbu X. Maka kita bisa membuatkan ialah sigma ataupun jumlah momen inersia pada sumbu Y itu sama dengan masanya dikalikan dengan jaraknya dikuadratkan ditambah dengan masanya dikalikan jaraknya dikuadratkan. Lalu massa benda pada sumbu Y yaitu M besar dikalikan jaraknya itu ialah A. M besar kali A kuadrat ditambah M besar dikali A kuadrat. Maka berapa hasilnya? 2M A kuadrat. Ini adalah total gaya-gaya inersia yang total momen inersia pada sumbu Y. Selanjutnya kita akan memeriksa pada sumbu Z. Nah, pada sumbu Z yaitu sumbu Z akan menjadi sumbu putarnya ataupun sumbu rotasinya. Nah, jika kita gambarkan itu, kita aplikasikan itu seperti ini, maka sumbu Z itu adalah sumbu yang berada pada sini. Nah,
jika misalnya pada ini sumbu Z-nya, maka sumbu Z akan berputar, maka yang berputar ialah sumbu X dan Y. Bagaimana arah putarnya? Itu seperti ini. Maka seperti baling-baling itu dia berputar seperti ini. Nah, dia akan berputar seperti itu. Ataupun bisa kita gambarkan di sini ialah mereka akan berputar seperti ini. Nah, kalau kedua sumbu X dan Y berputar, maka kita bisa membuatkan ialah sigma inersia pada sumbu Z itu sama dengan massa, atau bisa juga langsung totalkan aja ya, total massa dikalikan dengan jaraknya dikuadratkan. Nah, kita buat yaitu pada sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X itu yang mempengaruhi adalah M besar dikalikan jaraknya itu adalah A kuadrat ditambah dengan satu lagi M dikali A kuadrat dijumlahkan juga dengan M kecil dikalikan B kuadrat dijumlahkan lagi dengan M kecil B kuadrat. Ini sama dengan 2MA kuadrat ditambah 2MB kuadrat. Nah, kita tahu tadi awalnya A sama dengan B, maka kita bisa mengeluarkannya, itu bisa kita buat saja menjadi 2MA kuadrat ditambah 2MB kuadrat. Maksud saya MA kuadrat. Nah, MA kuadrat maka bisa kita keluarkan menjadi 2A kuadrat dikali M ditambah M. Nah, pada tadi sumbu X kita membuat 2MB, bisa juga kita membuat menjadi 2MA kuadrat. Nah, maka jika kita dapat membandingkan ketiganya, yaitu sumbu Z berbanding dengan sumbu Y berbanding dengan sumbu X. Nah, sumbu X maksud saya sumbu Z. Sumbu Z ialah 2A kuadrat dikali M ditambah M berbanding sumbu Y yaitu 2, kita buat hanya ke depannya 2A kuadrat kali M berbanding dengan sumbu Y yaitu sumbu Z maksud saya ya, sumbu X maksud saya 2MA kuadrat 2A kuadrat M. Nah, kita bisa sama-sama dibagi dengan 2A kuadrat, maka bisa dimatikan. Jadi dapat hasilnya pada sumbu Z yaitu M ditambah M kecil, M besar ditambah M kecil berbanding dengan M besar berbanding dengan M kecil. Nah, pada soal tadi kita tahu bahwa M besar lebih besar nilainya daripada M kecil. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa di manakah momen inersia terbesar dan terkecilnya? Momen inersia terbesarnya itu berada pada sumbu Z. Inersia terbesar, saya buat sini saja ya. Inersia terbesar itu berada pada sumbu Z. Sedangkan inersia terkecil itu berada pada sumbu X. Sekian dari saya. Terima kasih.